Terima kasih Cynthia. Selamat siang Bapak dan Ibu. I hope everyone is having a good time setelah udah mengikuti dari pagi dan sudah enjoy lunch ya. Selanjutnya kita akan simak bersama sesi keempat di ajang Fortune Indonesia Summit 2023. Kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar, operasional bisnis itu memiliki hubungan yang rumit satu sama lain ya. Banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya internal maupun eksternal. Dan biasanya tuh masing-masing stakeholder punya kepentingan yang berbeda. Bisa stakeholder itu konsumen, masyarakat, pemerintah, NGO dan sebagainya. Jadi karena adanya perbedaan-perbedaan ini, nah apa sih yang harus dilakukan oleh pemimpin perusahaan? Pemimpin perusahaan harus mampu membalance kepentingan-kepentingan, keinginan dari stakeholder dengan visi dan misi bisnis tersebut, gitu ya. Jadi boleh banyak kepentingan yang berbeda, tapi visi dan misi harus tetap sama, begitu. Jadi sesi yang ini bagaimana cara menyimbangkan kinerja atau profit dengan dampak positif kepada shareholder. Dengan nama saya Anita Bernardus, saya adalah Director Corporate Communications untuk April Group sebagai moderator. Mari kita membahas Balancing Performance with Purpose. Ya. Pembicara pertama kita merupakan salah satu sosok penting di balik Potato Head. Beliau turut menakodai lini bisnis baru dan operasional, serta concern pada pengelolaan sampah dan upaya berkelanjutan lainnya di Potato Head. Tidak hanya itu, beliau juga menyuarakan kesadaran atas kualitas udara dan perubahan iklim, serta dampaknya di berbagai sektor. Jadi ini penting banget ya, kualitas udara dan perubahan iklim. Mari kita sambut Ratna Kartajumena, partner Potato Head and co-founder Bicara Udara. Oke, baik. Selanjutnya, narasumber yang kedua lebih dahulu dikenal sebagai aktor dan presenter. Mungkin Bapak dan Ibu nggak mungkin ya, nggak kenal. Kecintaannya pada alam dan harapannya untuk melindungi lingkungan dan juga membuka lapangan kerja baru membuat beliau merintis ke sesuatu yang berbeda nih, yaitu startup pengelolaan sampah. Bapak dan Ibu, mari kita sambut Hamish Daud, co-founder dan Chief Marketing Officer Octopus Indonesia. Oke, baik, selamat datang Ratna, selamat datang Hamish. Terima kasih Mbak. Yeah, thank you. Sama-sama. Oke, selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2023. Saya mulai aja langsung karena waktunya ternyata tinggal 49 menit ya, sangat singkat. Untuk pertanyaan pertama mungkin untuk Ratna ya. Oke, Potato Head itu sudah menciptakan genre baru dalam dunia perhotelan dan pariwisata. Di mana keberlanjutan, sustainability berjalan seiring dengan hiburan dan gaya hidup. Ini kayaknya agak susah ya dibayanginnya gitu. Sustainability berjalan seiring dengan hiburan dan gaya hidup. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu apakah kebayang, kalau misalnya belum kebayang, apa boleh kita menunjukkan video dulu ya? Kebetulan aku ada video yang di-share, mungkin di situ bisa lihat sedikit ya gimana maksudnya. Ya, silakan videonya Mas.
Ya kurang lebih gitu. Baik, terima kasih udah lebih terbayang ya Bapak dan Ibu ya. Udah langsung pengen ke Potato Head kayaknya ya. Ya udah mau joget ini semua. Oke, karena kembali lagi karena ini konsep yang notabene baru gitu ya. Boleh diceritain Ratna gimana upaya dan proses rebranding dimulai waktu itu mengusuk konsep hospitality yang baru dan integrated seperti sekarang ini. Prinsip-prinsip apa sih yang diterapkan di core business value ini? Ya. Sebenarnya Potato Head sebelum orang mulai ingat dengan sustainability itu selalu berhubungan dengan contemporary Indonesia. Maksudnya kultur kontemporer Indonesia, kita mencintai Indonesia, kita cinta seni, architecture, desain, musik, fashion, itu sebenarnya udah darah dagingnya Potato Head. Tapi antar founder dulu kita selalu bicara tentang gimana kita bisa kembali lagi ke komunitas, do good. Zaman dulu kita mungkin leadership tuh satu meja, makan itu kita duduk satu sama lain, jadi nggak usah ditulis pun kita udah ngerti maksud kita apa gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu kita restoran bertambah, terus lokasi juga menjadi berbagai kota bahkan negara, itu sulit banget mengutarakan semua itu tanpa dimengerti all the way sampai pegawai kita yang bersihin kolam renang, ke yang menerima tamu gitu ya. Jadi mau nggak mau tuh kita udah harus mikirin visi misi kita dan kultur kita dengan cara yang mudah. Nah jadi sebenarnya kita nggak langsung mendapatkan visi misi yang tepat itu langsung ya, itu terus terang waktunya kita banyak melakukan kesalahan dan bertahun-tahun kita ubek-ubek lagi, kita ulang-ulang lagi, mungkin justru mungkin orang lain bisa mendapatkannya langsung dan bisa mengungkapkannya dengan baik kepada pegawainya begitu cepat, tapi terus terang kita butuh waktu lumayan lama sampai pada akhirnya mendapatkan tagline yang kita sekarang pakai, yaitu good times do good. So whenever you're in Potato Head, you have a good time, but you're also doing good. Nah, dengan bergulirnya waktu kita pun juga gimana ya ngejelasin ke pegawai kita kalau kita tuh mau memberikan hospitality itu yang levelnya global, cita rasa makanan itu yang udah tarafnya global. Jadi tapi casual gitu, nggak seperti apa, oh saya ini yang serving kamu berarti saya jauh dari kamu, tapi kita setara, tapi kita santai, tapi kita have fun dan kita juga pokoknya sebagai tamu mau dari Indonesia mau dari luar negeri, kalau datang ke tempat kita kalian bisa merasa bahwa ini datang ke rumah loh, ini saya Potato Head Family, teman-teman sesama pegawai Potato Head itu family saya ini punya tamu baik dari manapun kalian itu datang hadir di rumah saya dan saya mau mengundang kalian untuk mencicipi makanan kita yang paling enak, musik kita yang paling seru, ya kan, ini loh indahnya alam kita Indonesia. Jadi kita menggunakan kata-kata Potato Head Family itu justru itu dulu untuk mengutarakan itu. Nah dengan lama-kelamaan ya kita gembleng kultur itu di dalam perusahaan sampai akhirnya ternyata nempel juga gitu. Dan bisa dari pegawai kita dari departemen apapun somehow tuh dia bisa merasakan feeling itu dan mereka bisa mendapatkan ide-ide sendiri. Ini good times to good tuh apa kepada tamu kita dan apa maksudnya kepada our planet ya, lingkungan kita. Mereka datang ke Indonesia mau melihat pantai yang indah, jangan ada sampahnya, nggak mau go surfing, terus kok surfingnya bareng sama sampah-sampah ya kan. Amis mengetahui ini semua karena dia suka banget surfing. Nah bagaimana nih, ayo kita harus melakukan sesuatu biar mereka tuh ingat nih, kita harus melakukan somehow nih the hospitality, ada loh caranya, yaitu melalui artwork dan architecture kita. Nah mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti.
Oke, baik. Jadi konsep awalnya adalah seperti family ya. So it's like welcoming people into your house and ensuring that they have a good time dengan doing good and having a good time sehingga mereka juga wisatawan bisa pulang ke negaranya masing-masing dengan ingatan atau memori yang positif lah ya mengenai Indonesia, Bali dan Potato Head. Oke, baik. Pertanyaan lagi nih, satu pertanyaan lagi. Sejalan dengan bisnis waktu menjalankan mungkin konsep baru ini ya. Perusahaan kan punya tujuan sosial dan berusaha memasukkan nilai-nilai sustainability, right? Including inclusivity, efisiensi sumber daya, pengelolaan lingkungan. Faktor kunci apa waktu itu Mbak Ratna yang menentukan pengambilan keputusan? Gimana caranya meyakinkan investor bahwa langkah-langkah tersebut tadi yang saya sebutkan itu tetap akan membuat bisnis itu profitable gitu? Terus terang gak gampang ya. Pertama juga sempat ada resistance karena I mean somebody has mentioned to me before, the environment can wait. Wow. Tapi untung thankfully our founder Ronald waktu itu waktu itu udah tengah-tengah jalan di Jakarta melakukan suatu restructuring total di mana kita bekerja sama dengan kolaborator itu untuk Waste for Change untuk melakukan persampahan yang baik di Jakarta. Itu kan udah ribet banget dari operationalnya, dari training semua pegawai kita, training semua business partner kita, landlord yang ngurusin waste management dan cleaning service. Jadi itu sebenarnya banyak pihak, itu tuh repot sekali sebenarnya. Tapi ya kita bersikeras terus gimana nih bersama dengan partnernya malah menghitung angka yang mungkin harus ditekan dan ya story-nya lah ya, maksud kita harus punya data yang tepat nunjukin bahwa sebenarnya ini kita targetnya Gen Z. Gen Z ini sangat peduli lingkungan. Waktu kita mulai berapa tahun yang lalu itu mungkin belum menjadi climate change dan segala macam tuh belum terlalu umum ya. Jadi mungkin perjalanan kita waktu itu masih sangat jauh dan ya kita harus buktikan saja somehow. Tapi mungkin semoga teman-teman di audience kalau mau melakukan suatu bisnis yang ramah lingkungan tidak akan mendapatkan pushback seperti kita dulu ya. Baik, dan benar ya, nggak bisa, environment cannot wait, right? Nggak boleh menunggu dia. Oke, selanjutnya kalau aku boleh pindah nih ke Hamish. So, how did you dan rekan-rekan memulai, ini ada banyak pertanyaannya, jadi aku sekalian aja ya. How did you start off Octopus Indonesia? Waktu itu lihat apa sih di circular economy dan apa fundamental dari bisnis ini? Kenapa menurut Hamish dan rekan Octopus Indonesia tuh harus ada gitu atau harus diciptakan? Oke, ya. Halo semua. Hai. Oke, so mungkin sedikit personal ya, personal journey buat aku sendiri. Aku besarnya di Bali sama di pesisir di NTT. Dan dengan mata aku sendiri aku lihat perubahan dalam 30 tahun, 35 tahun ini di kondisi lautan. Bukan karena aku lihat di berita atau aku baca di koran atau I just feel like I saw what happened, the difference, and pengen banget doing something about it somehow. Jadi ya udah saya tembus ke entertainment untuk jadi orang yang akhirnya jadi the annoying guy on the media. Jangan nyampah, jangan ini, jangan itu, tapi apakah itu solusinya? So daripada taruh cerewet online atau on the media, I wanted to do something physical about it. So mungkin kita juga harus berterima kasih dengan pandemic. Itu satu momen aku lihat ada perubahan di masyarakat. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita makan di kafe, kita tinggalin kemasan di kafe. Makan siang, kita tinggalin botol-botol di tempat makan siang itu. Pas pandemi kan kita selalu order in, makanan dianterin ke rumah. Jadi orang baru sadar dengan kemasan yang akumulasi di rumah tangga. Orang baru lihat, oh my goodness, banyak banget nih sampah yang I collected all day today. So kita ciptain satu app-based pickup service yang namanya Octopus.
yang awal-awal it was a genius idea. Yang sebenarnya I can't take credit for it karena itu udah dibuat sama teman-teman my partners dari Makassar. And I thought, wow, that's genius. Karena selama ini kan aku tuh ikutan kayak traditional forms of cleaning up, gotong royong, beach cleanup, you know, the traditional way. Cuman dengan ada aplikasi untuk penjemputan itu, I was like, wow, that's genius. So, okay, I thought it was going to be such a big thing kan. So setelah 4 bulan, belum ada berita nih, Octopus masih belum blow up. Dan ternyata teman-temanku ini, yang partnerku sekarang ini, baru bisa figure out pengambilannya aja. Jadi saya tanya, itu kenapa nih, what's going on? How come it's not happening, you know? Jadi dari situ kita deep dive, karena kita ada waktu gara-gara pandemic kan, PPKM, kita di rumah tangga, we're all at home. So dari situ ya penjemputan, ya terus apa? Sebagai environmentalist nggak mungkin dong kita kirim semua ke TPA. I have my own missions and visions and my own idealism. Jadi oke, karena waktu itu saya udah di entertainment, saya connect ke brand, saya connect ke industri daur ulang, dan kita formulate circular economy ini. Circular economy ini sebenarnya bukan konsep yang baru ya. I mean para petani kita udah pakai ini udah ratusan tahun. So I feel like itu cuman karena kita nggak mau bagian ekosistem kita tuh ada yang go into waste. Semuanya bisa dimanfaat. Dan kebetulan itu jadi the circular economy movement yang nggak ada yang wasteful, semuanya bisa manfaat. Kita just making sure that everybody in our ecosystem can benefit. That was how we strengthen our ecosystem for the circular economy of Octopus. Kurang lebih begitu. Oke, kalau tadi berarti kalau aku dengar berarti ada banyak tantangan waktu di awal dengan Octopus and then you come in and help the brand. Kalau aku boleh tanya berarti tantangan yang dihadapi ekonomi sirkular in particular itu apa? Tantangan bisa mulai dari mana ya? I mean, look. Banyak ya kayaknya ini. Semua ide baru tuh emang pasti butuh waktu ya. I mean, this is the first time kayak kita apply tech ke informal sektor, ke bersihin lingkungan. Itu awal-awal emang butuh waktu, you know. Tadi balik lagi ke pandemic, mungkin kita harus terima kasih juga karena banyak yang lay off dari kerjaan. Banyak, tadinya ini sebenarnya non-profit loh. Cuman tiba-tiba ada ide untuk, well it wasn't tiba-tiba, I really wanted to do a system untuk pemulung, informal sector, empower them. Tiba-tiba ada 5.000 pemulung apply untuk kerjaan. And I realized, oh man, ini nggak bisa jadi non-profit, ini harus jadi sustainable business. So that's how it kind of grew very quickly. Was that the question? Sorry, I'm going off in my own world here. Circular economy in itself, I guess, the challenge in your opinion. Yeah, I mean, like I said, any new idea takes time. Yeah. Tapi tantangan yang paling I look at right now is lebih ke changing behavior. You know, how do we change behavior? You know, my goal, my dream is aku pengen semua orang tuh lihat sampah tuh dengan perspektif yang beda, bukan hal yang you know bisa cuma dibuang aja atau there's a different perspective that I want people to look at waste. You know, recycle it with us, with Octopus. Kita provide system segampang mungkin untuk semua pengguna kemasan bekas pakai. Itu ada nilainya loh sekarang. So we wanted to change the mindset and make a system yang gampang buat semua orang. Nggak harus susah, nggak ribet, dan itu bisa ngebantu bulanan. How do we do that? So itu adalah tantangan kita selama ini. Changing behavior ya, kedengarannya simple tapi susah banget sebenarnya. Oke, I go back to Ratna. Tadi again Hamis juga udah sempat mention di masa pandemi tentunya sektor pariwisata juga suffer ya Mbak ya. Bagaimana waktu itu menjaga kinerja dan harapan dari stakeholder yang terlibat di dalam Potato Head. I mean, ini kan ada kondisi yang berubah tiba-tiba gitu ya. Tadinya awalnya mungkin plannya udah sangat mumpuni and then tiba-tiba no one knew about COVID is coming, right? Jadi waktu itu upaya apa yang dilakukan Potato Head untuk menghadapi itu semua? Ya sebenarnya itu sulit banget ya. 2020 kita baru soft launch hotel kita yang baru 2019 Desember. Jadi hotel yang sekarang namanya
Jadi Desa Potato Head video yang tadi itu banyak unsur-unsur arsitektur dan interior. Halo, ya yang menggunakan plastik daur ulang contohnya. Jadi itu kita udah niat-niatin ya 2 tahun membangun gedung yang besar ini dengan segala macam outletsnya dan unsur-unsur yang menariknya. Terus tiba-tiba kita baru soft launch nih, belum banyak yang tahu, tiba-tiba kita harus tutup. Ya, itu berapa? Mungkin 800 orang nggak bisa kerja. Kita tutup selama setahun lebih waktu itu di Bali. Jadi itu mungkin yang paling susah, yaitu balik lagi. Kita sebut ya Potato Head Family. Kita nggak kedatangan tamu yang mau berkunjung ke kita, tapi kita ada keluarga kita nih ratusan orang yang harus kita take care. Jadi itu dulu ya. Dan rumah kita, Potato Head itu harus kita jaga. Rumah kalau nggak ditinggalin orang kan rusak ya. Ini gedung baru terus mau ditinggal selama 1 tahun penuh. Aduh itu susah banget sih. Jadi kita sampai ada mungkin ada sekitar 70-an orang tinggal di kompleks kita untuk menjaga rumah kita ini. Ya kan, terus semua dari sampai our director of development, dia biasanya ngurusin, dia seorang arsitek mengurusin bangunan, dia tiba-tiba menjadi our chief pandemic officer gitu, ngurusin vaksin, ngurusin aduh, kita ada orang yang kena COVID, ayo kita ngapain gitu kan. Jadi dan partner kita semua di lokasi yang berbeda-beda gitu, nggak ada yang di Bali malah. Jadi I guess now looking back, I'm very proud of the fact that kita nggak ada yang di situ sebagai mungkin dari co-founders ya, dari founder, nggak ada yang fisik, nggak ada di sana, tapi tim kita tuh sangat kuat. Maksudnya somehow ini yang the Potato Head Family that we created, sampai segitunya ke hatinya, sampai mereka bisa menjaga rumah kita dan saling bantu-membantu deh. Ada begitu ada keluarga yang sakit, ada apa, semuanya udah nggak mikirin lagi deh gimana, pokoknya harus kita bantuin gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih yang diutamakan ya pegawai kita, gimana caranya kita bisa membantu mereka sebisa mungkin ya, sampai kita bisa akhirnya membuka lagi rumah kita untuk terima tamu. Dan mungkin kita ada video singkat nih, jadi ada satu namanya pivot, basically kalau if you banyak hal yang sebenarnya kita damba-dambakan dari dulu, kita pengen banget punya farm di Desa Potato Head atau somehow tuh kita kan ngasih orang makan, gimana kalau kita bisa memproduksi makanan sendiri, itu dari dulu tuh sudah kita idam-idamkan, nggak pernah kejadian karena sibuk ngurusin bisnis. Tiba-tiba nggak bisa, nggak ada tamu, tapi pegawai kita sendiri yang nggak ada makanan. Jadi untungnya kita dipinjemin lahan, kita bikin suatu ladang, dan pegawai kita sendiri yang volunteer untuk menjadi petani di situ. Dan kita bisa bikin suatu farm kecil di mana ya sayur mayurnya itu untuk pegawai kita sendiri dan komunitas. Kita bikin nasi bungkus, kita sumbangin ke komunitas. Begitu bisnis udah mulai jalan lagi, sayang juga nih sekarang udah ada SOP-nya nih ngerjain ini semua. Jadi kita teruskan bisa 2 kali seminggu lah panen sambil bagi-bagi makanan ke yayasan gitu ya. Jadi ini farm to table ya Mbak? Iya, tapi yang tadinya kita damba-dambakan farm to table tuh untuk tamu kita, akhirnya malah buat jadi pegawai kita sama komunitas. So ada berkahnya juga ini. Ada berkahnya. Ya. Mungkin kita bisa lihat videonya. Iya, mungkin bisa lihat video singkat. Bisnya ala Potato Head juga. Ya kita namain namanya Sweet Potato Project. Ya, itu.
Sweet. Aku salah fokus sama bisnya. So cute. Oke, thank you. One more question sebelum aku come back to Hamish. Kalau tadi masalah COVID, Mbak, kalau yang ini mungkin apa saja sih tantangan dalam menerapkan sustainability tadi supaya sejalan dengan bisnis? Kalau tadi kan kita udah bicara bahwa you know there are so many things that you need to include kayak tadi ya D&I dan inclusivity dan sebagainya. That sounds expensive, right? Nah, terus bagaimana gimana caranya supaya sejalan? Apa waktu itu ada kisah yang menarik mungkin atau tips yang bisa di-share ke kita? Mungkin I don't know ada kritik dari karyawan atau pemegang saham dan yang lain-lain mungkin. Ujung-ujungnya sih sebenarnya ini mungkin informasi yang basic buat semua bisnis ya. You really just need to know what is your magic gitu. Potato Head dari dulu it's about this lifestyle business di mana kultur, art, fashion, music semua itu membaur. Dan of course like any hospitality business, location, right? Kita beruntung banget kita di Seminyak, we have like one of the last prime real estates there pada saat kita bangun itu. Jadi itu dulu deh, maksudnya itu bisnis utamanya is we're in the hospitality and lifestyle business, so we really need to understand that first. Dahulunya kita mungkin sempat ambi banget deh, maksudnya oke, kita mau buka di sini, kita mau buka di LA, kita mau buka di, udah deh, ambi banget. And at the same time, kita mau beli berbagai macam bisnis baru di Jakarta dan mau ekspansi juga gitu. Ujung-ujungnya nggak mungkin kita kerjakan semua itu. Ya kan, you have to really focus. So what's your magic? Our magic is we're able to combine ini kontemporer Indonesia itu apa? Ya kan, kita mengkolaborasikan unsur art, fashion, music semua yang global, tapi kita padu juga dengan Indonesia. Mungkin some people might kalau sekilas ngelihatnya ini apa Indonesianya gitu. Tapi if you look closely, di situ kita sangat mencoba untuk lebih memasukkan Indonesianya juga gitu. Dan the sustainability part that kind of happen later lah ya. Sebenarnya by ya kita layer ke situ karena kesukaan sesuatu kepentingan yang kita lihat dengan berjalannya waktu. Kalau dari saya grow up-nya di Jakarta, jadi sewaktu saya pindah ke luar negeri, sewaktu saya umur 15 tuh saya sempat ingat, oh di sini ada masalah sampah. Pas saya balik lagi, mungkin berapa 15 tahun kemudian, ini urusan sampah belum pada yang benerin juga. Kalau dari founder kita, Ronald, dia itu dari dulu tuh selalu di pantai. He's a surfer. Dia tuh melihat sendiri kalau lagi surfing kok tiba-tiba ini sampahnya ada di mana-mana ya. Gitu. Jadi itu dengan berjalan dengan organically ya, keinginan untuk memadu isu lingkungan ke dalam hospitality lifestyle company kita. Jadi mungkin itu suatu sinergi yang terjadi secara organik, but at the same time again know where you are in your business, competition kamu apa aja, and know what is your secret sauce. If you know what your secret sauce is, focus on that and that's yang harus saya lakukan. Jadi semua ide untuk oke, kita mau kemana, ambi kesana kesini ke Jakarta, kayaknya udah deh fokus aja. Kita yang paling kita jago tuh apa dan be really good at it. Jadi back to basic ya. Coming back to simplicity and back to basic. What's your magic? Harus selalu tahu dan coming back to that. Oke, aku ke Hamish. Tadi udah sempat diterangin sedikit, but maybe let me re-ask the question. Kalau Octopus Indonesia kan menawarkan solusi gitu ya, mengumpulkan pengelola sampah, terus modernize it dengan cara digitalize it. Lalu so digitalize the picking up sampahnya dan pengelolaan limbah. Waktu itu atau boleh dijelaskan nggak gimana sih cara mengintegrasi itu semua? It wasn't easy. Tapi one thing that we did was focus on the informal sector, pemulung, bank sampah, all the subclass yang menurut aku tuh they're the heroes. So with the empowerment of the
pemulung kita ganti namanya ke pelestari. Now this system kita juga ajar pakai hand whatever the use of the phones, pakai seragam. The whole digitalization went into work where we centralize the system of kayak kemasan yang dari rumah tangga ke tangannya pelestari, ke checkpoint kita atau bank sampah. So this is where the digitalization happen. Kenapa kita terjun ke sini? Karena, well, according to, just give you a fun fact, PricewaterhouseCoopers state there's about $6 billion a year of recyclables going into landfills atau TPA every single year. Masalahnya adalah recycling industries itu nggak bisa connect dan ambil kemasan untuk didaur ulang. And we saw an opportunity there. Nah dari situ kita mulai pelajarin TPA di sini, informal sector di sini. Jadi kita mulai dengan empowerment. Sesuatu yang menurut aku tuh udah harus terjadi dari kapan hari. You know what I mean? Kayak udah cukup capek juga lihat pemulung yang nggak dianggap, yang tahu kan yang ibu-ibu yang udah tua, yang berusia, yang kayak nggak dianggap. I just feel like it's so simple. All we did was kita kasih waktu, kita edukasi, kita kasih seragam, dan kita ensure safety-nya mereka melalui digitalization. Karena kita tahu nih, kita mesti arahin kemana, ke checkpoint yang terdekat. Kita nggak mungkin dong suruh ibu-ibu yang berusia angkat 50 kilo bawa 10 kilometer. We want to make sure that what she's collecting, dia nggak terlalu jauh untuk ke checkpoint, untuk deliver itemsnya. Dan begitu pun juga, this is a new thing. Dulunya kalau kita ada sampah, kita taruh sampah itu di depan rumah dan diambil sama petugas. Besoknya udah nggak ada. Nah ini pertama kalinya ada pemulung atau pelestari yang datang ke rumah tangga yang, halo Bu, apa kabar, selamat pagi, dan interaksi sama ibu rumah tangga. Masuk ke dalam rumah loh, dulunya kan belum ada kayak gitu. So we have to ensure safety juga untuk users kita, untuk pelestari kita, and we have to just make sure that it's a good experience untuk semuanya. So this is where the digitalization came in. Dan dari skala kecil, dari kita mulai di Makassar, ekspansi ke Bali, dan sekarang kita udah ekspansi ke 12 kota. So the digitalization was something realistic, itu juga for me, I'm not a tech guy, cuman I'm more realistic juga untuk kayak, you know what, this is the way things are going. Kalau kita mau bisa adain ini semua, kita perlu itu semua, kita perlu digitalizing the informal sector. I see. Oke, jadi starts from pemulung pelestarinya dulu, and then from then on baru come in the technology part of it untuk jemput bola dan sebagainya, dan untuk lebih bisa grow lebih besar lah ya di organisasi ini. Nah tadi juga Hamis pernah sempat bilang kalau misalnya perubahan kebiasaan di masyarakat. Menurut Hamis platform ini berdampak ke masyarakat sekitar, kan mengubah kebiasaan bisa memberikan dampak ekonomi, betul ya? Sejauh mana pencapaiannya saat ini? Dan waktu itu gimana caranya mengubah mindset yang sudah ada? You know, in the beginning there was resistance untuk memilah sampah, untuk daur ulang sama kita, and sebenarnya awal-awal saya nggak pengen kasih insentif ya, karena saya ngerasa Indonesia itu cukup patriot, cukup cinta sama negara, cukup wanna care about the nature. Cuman kita juga harus mengerti bahwa banyak orang memang hidup susah. Jadi kayak, ya ngapain mikirin sampah, yang penting rumah gue bersih, yang penting warungku nggak ada kotoran. So saat kita masukin insentif, daripada nyampah atau buang sampah, ya mendingan daur ulang sama kita dapat insentif, bisa beli pulsa, data, bisa bayar listrik, bisa transportasi, makanan dan selain-lainnya. So dari situ orang ke-trigger, dan memang kita pengen bantu all aspects, dari bulanan rumah tangga to informal sectors and everything. So the incentives was interesting karena dari situ banyak brand pengen bergabung dan pengen kerja bersama-sama kita juga. So this is like a win-win thing yang we help you help us clean up the environment kayak gitu. Oke, I see there's an incentive, ada perubahan lah ya sewaktu itu. I mean, walaupun awalnya tidak mau my dilakukan. dream, saya nggak pengen taruh insentif, Yeah. you know, tapi kita juga harus I have to understand and accept. Yeah. Kita juga nggak banyak yang tidak punya disposable income. Yeah. Banyak yang kayak
at the end it's a hard life. Yeah. It's a third world country. Jadi Yeah. kita harus bantu juga, kita harus mengerti juga dari semua A, B, C, D, E, all the classes we have to understand kemauannya mereka apa, kebutuhannya apa, Betul. and kemampuannya apa Iya. aja. Dan actually menjawab kesulitan yang lainnya gitu kan. Dari awalnya mungkin cuma satu mengenai waste management dan akhirnya menjadi economic impact gitu kan ya. Oke, nah aku mungkin bertanya satu kali lagi sebelum aku nanti buka pertanyaan ke audience. Tapi before that, di Bapak dan Ibu di sini ada yang udah pernah nginep di Potato Head? Ada belum? Belum ada? Ada dong. Ada kan? Masa sih? Malu atau emang belum? Oke. Aku kan udah pernah nih ya Mbak Ratna. Terus jadi aku memang melihat atau aku merasakan bahwa the hotel, the experience itself does include sustainability ESG in it gitu ya. Ada unsur-unsur bisa dilihat mungkin sesimpel kayak interior atau exterior lah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngeliatin gitu kan kayaknya aduh ini yang kecil-kecil ini sampai yang kecil sekecil ini juga dipikirin gitu. Itu tuh karena mungkin di sini forumnya Fortune Indonesia Business gitu, itu investasinya besar banget nggak sih Mbak untuk memasukkan unsur-unsur seperti itu? Sebenarnya sih kalau mau dihitung bener-bener hitung semuanya ya mungkin bisa besar ya, tapi mungkin balik lagi ke kultur dan yang dibikin di dalam perusahaan ya, visi misi dan prinsip good times to good itu sampai mendarah daging itu bagaimana. Sampai pada akhirnya saya berasa, oh kayaknya ini udah mulai jalan nih, roda mulai berputar, di mana semua departemen udah mikirnya seperti itu gitu. Dulu tuh saya sempat pas awal mula, saya tuh sebagai almost like an auditor role gitu. Saya pakai topi yang baru, terus saya masuk ke departemen-departemen gitu, kayak mencoba melihat, oh ini angle bisa lebih ramah lingkungannya tuh kayak begini, tuh begitu. Itu susah banget, jadi shutdown terus, it's always become budget problem. Udah begini kayak kotakan banget lah. Tapi begitu, oke di stop, caranya jangan kayak gitu, tapi beneran diganti prinsip perusahaannya secara tertulis dan di-train dan benar-benar ke seluruh departemen dan also mungkin kita sebagai leadership juga yang dulu mungkin terlalu controlling semua dari atas, ya udah diserahkan mau nggak mau each department ya harus bikin decision sendiri dan has to find solutions on their own. Begitu kita maksudnya waktu awal kita mulai kita kan dari umur 20-an ya, jadi untuk letting go tuh susah banget. Jadi hal kecil tuh sampai napkin, tisu tuh dipilih sama our founder sendiri gitu. Tuh capek banget dan susah. Tapi sampai begitu kita semua belajar untuk empower semua leader kita dengan visi dan misi dan nilai-nilai Potato Head Family itu, barulah mulai bergulir. Mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi contoh, housekeeping department, the housekeepers tiba-tiba, oh kenapa mereka pakai ember warna ngecrong merah yang beli di pasar ya, kayak nggak cocok gitu. Akhirnya mereka bikin sendiri pakai kelapa. Oh ini ada bekas kelapa yang kita bisa minum kelapa tuh kalau betul. Dia bikin sendiri kayak ember tapi terbuat dari bahan kelapa gitu. Tapi itu nggak ada yang nyuruh, kayak udah inisiatif sendiri gitu ya. Nah itu jadi mungkin butuh waktu sampai bisa seperti itu. I mean it all ultimately goes to that gitu. Jadi kalau dihitung waktu si employee A mikir itu, ya itu mungkin kalau dihitung okay, how much is their salary dan how much time they spend to do that, itu ya of course investasi menjadi besar ya. Tapi kalau udah menjadi darah daging dan semua decisions mengarah ke sana, it's just like running a regular business juga gitu kan. Jadi back to ya apa yang saya jawab tadi gitu ya, know what your business is and focus on what your magic is and nanti baru dari situ investasinya akan kelihatan ini make sense atau enggak gitu. Ya intinya juga integrate ESG in the business model gitu ya sehari-harinya ya Mbak. Oke, so one more question untuk Hamish. Ini kayaknya penting banget nih pertanyaannya ya. Bagaimana strategi monetisasi Octopus? How do you monetize Octopus supaya bisa profitable yang baik untuk perusahaan maupun investor? Kerjasama seperti apa yang dilakukan di sektor bisnis lainnya dan apa dampaknya? Oke,
Banyak orang pasti penasaran sama how do I monetize kemasan bekas pakai. Like I said before, when I was in the pandemic ya, benar-benar jalan kaki lihat-lihat, ambil satu botol, that's not really worth anything. Cuman kalau saya bisa collect merek itu dan beberapa ton per bulan, baru it's worth something. So it was a lot of trial and error, a lot of research. Balik lagi ke informal sector. Jadi kita pelajarin informal sector ini dan ternyata banyak banget layers. Ada maaf ya, ada premannya, ada pengepulnya, ada reputasi yang kurang baik lah ya, orang sedikit hindarin informal sector ini. Jadi at the end of it, pemulung all the way up, ujung-ujungnya kan ada Pak Hajinya, the end yang pegang wilayahnya. Nah pas dianterin kemasannya ke industri daur ulang, itu ada sekitar 48%, 52% rejection rate. Itu nggak bisa didaur ulang. Hampir setengah barangnya yang udah dibeli reject. Kontaminasi, kecampur, low grade quality itu jadi it was a waste of time, a waste of money, a waste of bandwidth for the recycling industry. Jadi dari situ kita juga lihat kesempatan untuk dari situ kita harus educate nih. Bukan empowerment, tapi kita educate juga pelestari kita. Jadi sekarang Octopus punya rejection rate di bawah 1%. So we're supplying, sekarang kita udah collection, awal-awal kita mulai dengan plastik dan gelas, sekarang tin cans, pulp and paper, and then of course kita lagi sangat fokus di e-waste, sama sekarang sampai ke minyak jelantah. So to monetize, long answer tadi. To monetize, we focus on waste trading and collecting data for FMCG brands. Bagaimana kita bisa bikin FMCG brands bertanggung jawab sama kemasan that's generated. Kan sekarang semua brand kan wajib untuk laporan, untuk bertanggung jawab sama kemasannya. We're not here to fight anybody. We're creating a service. Jadi yang difference between Octopus is that we also collect data per piece. Bukan per kilo atau per ton, kita bisa memberikan informasi yang sangat penting itu ke FMCG brands untuk laporannya mereka juga. So data and waste trading, that's the main revenues for us. Oke, understand. Jadi tetap ada cara menuju monetization itu ya. Oke, nah so kita nggak punya waktu yang terlalu lama, but I would like to open questions ke audience. Kayaknya mungkin bosen dengerin saya terus yang nanya dari tadi. So Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan untuk Ratna atau untuk Hamish, please go ahead. Ada mikrofon di tengah ya. Silakan berdiri. Ya, silakan. Saya mengambil 2 pertanyaan dulu, boleh Bapak yang di tengah sana dan Ibu yang di depan? Mungkin boleh berdiri ke situ Pak. Ada itu ya. Boleh disebutkan namanya dan mungkin perusahaannya Pak? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Daeng Abdul Ghani. Saya dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Penyiaran Universitas Mercu Buana. Saya kebetulan juga sebagai Ketua Bank Sampah di Gerakan Pramuka Dewan Kerja Ranting Cilandak. Terima kasih. Sibuk nih kayaknya ya Mas ya? Lumayan sibuk. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita mempunyai strategi agar bisa mengendalikan sumber daya manusia itu untuk kayak tadi Mas Hamis Dot bilang changing behavior, mengubah perilakunya. Tapi kalau yang saya rasakan adalah lebih ke money orientasi. Jadi pengolahan sampahnya itu lebih memikirkan ke arah uang, bukan ke arah perilakunya. Seperti itu, terima kasih Mas. Oke, pertanyaannya mungkin aku ambil satu pertanyaan lagi ya Mbak sebelum dijawab. Halo, nama saya Fitri Diana. Aku mau tanya, apakah ada support pemerintah secara langsung untuk perusahaan-perusahaan yang ESG, untuk perusahaan Potato Head ataupun Octopus Indonesia? Oke, baik. Terima kasih. Aku minta mungkin pertanyaan pertama dulu tadi dijawab ya. Mbak Ratna dulu atau Hamish dulu, silahkan. Tadi behavior changes. Gimana sih caranya untuk merubah behavior tadi ya?
Karena kan sepertinya menurut kamu banyak yang orientasinya lebih ke uangnya ya dibandingkan dengan actually mengumpulkan sampahnya, jadi lebih ke money orientation rather than caring about the environment gitu. Mungkin aku dari perspektif Potato Head dulu ya, mungkin akan agak sedikit berbeda. Kalau di Potato Head kita mungkin yang kita edukasi pertama kan justru pegawai kita ya. Kenapa mereka harus peduli lingkungan, harus milah sampah secara baik dan benar. Bahkan mereka nggak boleh bawa single use plastik ke dalam kompleks kita gitu. Termasuk tamu-tamu kita juga nggak boleh bawa. Kita mau menginspirasi gitu maksudnya di lokasi kita ada peraturan-peraturan seperti itu. Terus kita meng-upcycle sendiri bahan yang bekas kita pergunakan. Dan kita menggunakan art, architecture dan amenities kita upcycle tuh maksudnya gimana, how do we make something beautiful and functional gitu. Karena banyak orang mungkin melakukan upcycling tapi ya bentukannya masih kayak sampah ya, kurang inspirasi lah ya. Jadi kita mau pokoknya kalau yang datang ke sini tuh harus terinspire, itu dulu deh ya kan. Kalau mereka terinspire mungkin they will see like ini sebenarnya ada value-nya loh. Ini bisa loh gitu. Nah kalau dari pegawai kita selain itu ya itu udah menjadi part of the culture in the company lah ya. Dan ya kita senang banget kalau ada yang ide-ide baru dari pegawai kita sendiri. We have this roles sustainability champions di Potato Head. Itu mereka bukan ahli sampah gitu. Mereka tuh dulu waiters yang biasanya interaksi dengan tamu yang somehow nih bisa sempat kita semangatin supaya ayo dong kamu masuk ke tim sustainability dong. Jadi kamu tuh yang jadi contoh gitu dan kita yang selalu kita angkat mereka gitu kan. Jadi mungkin itu sih kalau dari gaji kan mereka gajinya ya seperti gaji di hospitality gitu. Cuman ya kita inspirasikan supaya mereka menerapkan ini terus ya kita harapkan mereka mengajarkan ini di rumah kepada anak-anaknya mereka dan kepada keluarga mereka juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu deh. Oke, thank you pertanyaannya. I mean look, bank sampah tuh biasanya sudah ada pemulung yang loyal ke bank sampahnya, yang pergi penjemputan barang untuk bawa balik ke bank sampah dan kita udah identify itu. Dan kita juga pengen rapihin sistem itu melalui digitalization, empowerment. Dan sekarang kita, back to the empowerment, para pemulung itu kita pengen bikin sistem yang pendapatan bulanan mereka itu bisa lebih banyak. Justru di atas UMR. And kita udah training, cuman dari perspektif Octopus ya, kita udah training udah lebih dari 26.000 pelestari. Dan sekarang udah pakai seragam, udah pakai handphone, bisa masuk ke dalam perumahan. Kita pengen uplift the lifestyle and pendapatan dari bank sampah, dari pelestari. So this is something yang kita coba ngerapihin. And this is the main fokus kita tuh sangat di bank sampah sama informal sector ini. So kita juga pengennya kalau bergabung sama Octopus, pendapatan bank sampah sama pelestari itu bisa lebih tinggi. So kita juga sudah digitalize lebih dari 200-an bank sampah sekarang. So I think it's something yang kita bisa open for discussion juga kalau mau perlu bantuan or something that we can discuss juga ke depannya. Tapi always open to talk dan always open to help. Semoga menjawab tadi pertanyaannya ya Mas ya. Pertanyaan yang kedua, is there any incentive from the government for doing the effort in sustainability? Mungkin aku mulai dari Hamish. Yeah, look, semua kementerian emang tujuannya hampir sama untuk bantu untuk bukalah pekerjaan, empowerment, education, recycling, bantu lingkungan, bantu semua industri. So kita juga harus align sama semuanya. Dan sekarang kita lagi ada main project kita adalah dengan SME, Kemenkop UKM, untuk bantu bikin UMKM going green, bantu the real on the ground, the real people, So selain B2C, selain rumah tangga, selain B2B, gedung-gedung besar, hotel-hotel besar, kita juga sangat fokus sekarang di warung kecil, di restoran, di kafe. Jadi kayak kita ada small, medium, large yang kita fokusin sekarang. Tapi I want to take care of it all, cuman memang harus pelan-pelan dan harus benar gitu, nggak boleh setengah-setengah.
Mbak Ratna? Kalau dari saya justru saya mengundang para regulator untuk ayo dong kasih insentif. Kalau di luar negeri tuh insentif Oh, banyak kayak invitation begini, ya ini iya, ya. nggak ada insentif. Justru malah kita yang harus mencari cara gimana berkolaborasi, mencari celah gimana nih biar bisa jalan together. I mean ideally urusan sampah there should be a penalty if you waste, right? You should be paying for your waste. Kalau mau diangkat kayak kita bayar listrik, kalau kita tinggalnya di area yang lebih mahal misalnya, ayo dong berarti kayak kita bayar listriknya mungkin lebih mahal, ya kan? Kenapa kita nggak bisa bayar untuk pengangkutan sampah lebih mahal supaya kita bisa recycling dengan baik dan benar? Kenapa nggak ada penalti kalau kita mencampur baur semua sampah, ya kan? Sebenarnya itu bisa dilakukan. Jadi I encourage the government to do something about this. Boleh saya tambahin satu lagi? Sorry ya kalau ini sedikit berat, tapi kita kalau mau benerin masalah alam, mau benerin lingkungan, sampah-sampah, sebenarnya kita tidak perlu bikin botol baru. Kalau kita bisa support industri daur ulang untuk nggak harus bikin, kita udah buktikan, kita tidak perlu bikin botol baru atau virgin material items. Cukup banyak di lingkungan kita, di rumah tangga kita, di usaha-usaha kita untuk kita collect dan daur ulang. Untuk packaging, untuk bottles, untuk whatever it is, untuk FMCGs. Jadi I think the recycling industry harus disupport lebih dalam lagi. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Sayangnya saya cuma punya waktu 1 menit 45 detik lagi dan Mas Hendra udah melototin saya nih kayaknya takut terlambat ya Mas. Jadi I'm sorry kalau saya tidak bisa membuka satu pertanyaan lagi. However, I would like to hear it from Mbak Ratna dan Hamish masing-masing. So when you go back to balancing performance with purpose, sebagai closing, sebagai penutup, apa tips Mbak Ratna or is there any strong closing yang ingin disampaikan ke audience saat ini mengenai balancing performance with purpose? I guess the environment just can no longer wait tadi, ya. It's now and then your customers will require you to care, right? Jadi siapapun itu di bisnis apapun itu pasti ada dampaknya pada lingkungan. So think about how you can do that. And I'm gonna do a little plug here. Aku juga co-founder Bicara Udara. Kenapa aku dari urusan sampah sekarang ke urusan udara? Karena udara kita nggak akan bisa bersih kalau urusan sampah pun juga belum dibersihkan. Dan cerobong-cerobong asap dimanapun itu, baik itu legal ataupun illegal, belum bening. Jadi saya mau ngasih suatu message kepada semua. Kita masih banyak nih urusan environment yang harus dibenahin kayak sampah, juga udara kita, ya kan, carbon dan semua. Jadi bagaimana biar kita air kita udah harus bayar nih di botol. Jangan sampai udara pun kita harus bayar juga per botol ya. Jadi kita harus benahin deh urusan lingkungan kita. Thank you. Yay, time's up. Nggak harus dari aku, udah selesai. No, you, Thank you don't get away without saying something first. Wah tuh udah ditegur nih sama. Oke, look, for me, I'm a surfer, I'm a diver, you know. I want to make an impact. Pengen one day sistem yang kita berikan kepada semuanya, Octopus ini bisa ngebantu untuk bantu bersihin lingkungan. Itu satu, dan sekarang kita lagi di persiapan untuk eksekusi ekspansi kita ke 20 kota baru. 20 kota baru, and I want to just make sure we can make an impact. Bukan cuma aktifin aplikasi kita, tapi kita benar-benar from the ground up, we make an impact, we make a change di 20 kota ini. Thank you. Thank you. Last but not least, pengen mungkin lebih banyak pemulung menjadi pelestari. Itu aja sih. Thank you. Oke, baik Bapak dan Ibu, sekali lagi you can make an impact. Silahkan download Octopus Indonesia Make an Impact dan juga menginap di Potato Head, and also please check out Bicara Udara. Maka dengan ini saya tutup sesi Balance with Purpose dan saya kembalikan ke Mbak Cynthia.